Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 148,2 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini turun sekitar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan posisi Februari yang mencapai 151,9 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan cadangan devisa ini terutama dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta langkah stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar global. Meski demikian, penurunan tidak berlangsung lebih dalam karena ditopang oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan negara dari sektor pajak dan jasa. Secara keseluruhan, posisi cadangan devisa Indonesia masih tergolong aman. Per akhir Maret 2026, CADEV setara dengan pembiayaan 6 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini jauh di atas standar kecukupan internasional yang berada di kisaran 3 bulan impor. Bank Indonesia pun meyakini ketahanan sektor eksternal tetap terjaga. Optimisme ini didukung oleh cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing yang sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional dan imbal hasil investasi yang menarik. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara mengungkapkan rencana penggabungan 15 BUMN sektor logistik menjadi satu badan usaha. Rencana ini ditargetkan rampung dalam 1 bulan ke depan. Kepala BPBUMN, Doni Oskaria mengatakan, proses konsolidasi ini merupakan bagian dari transformasi bisnis BUMN yang diharapkan mampu memperkuat daya saing BUMN. Dirinya juga berharap transformasi ini dapat membuat manfaat BUMN logistik semakin dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Doni menambahkan proses konsolidasi tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi BUMN yang ditargetkan rampung tahun ini. Konsolidasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan bisnis BUMN serta menciptakan proses bisnis yang lebih efisien. Di tengah dinamika global, industri otomotif nasional menghadapi tekanan dari berbagai arah. Namun di balik tantangan tersebut, performa ekspor justru menunjukkan tren yang baik dan menjadi penopang utama pertumbuhan sektor ini. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GEKINDO, Putu Juli Ardika, menegaskan daya saing industri otomotif Indonesia semakin terlihat di pasar global. Meski demikian, ia mengakui industri otomotif nasional masih menghadapi berbagai tantangan di tengah dinamika global. Kinerja positif tercermin dari lonjakan ekspor kendaraan ke berbagai negara tujuan. Penetrasi pasar yang semakin luas menunjukkan produk otomotif Indonesia kian diterima di level internasional. Sepanjang tahun 2025, pengiriman kendaraan utuh atau CBU tercatat mencapai 518.212 unit ke 93 negara. Angka ini meningkat 9,75% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 472.194 unit. Dari total tersebut, sektor kendaraan komersial turut menyumbang 20.326 unit. Hal ini menjadi bukti bahwa kualitas kendaraan komersial rakitan Indonesia telah diakui dan menjadi andalan di pasar global. Saat ini, produksi mobil Indonesia berada di kisaran 1,2 juta unit per tahun. Sementara, kapasitas produksi industri otomotif nasional telah mencapai lebih dari 2 juta unit per tahun. Raksasa retail fashion global H&M berencana menutup 160 toko di seluruh dunia sepanjang tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat bisnis e-commerce serta mengoptimalkan kinerja toko-toko unggulan yang lebih menguntungkan. Sebelumnya, H&M juga telah menutup 160 gerai secara global seiring pergeseran fokus ke penjualan digital dan investasi pada lokasi strategis. Meski demikian, sepanjang 2026, strategi ini diperkirakan akan mulai memberikan dampak positif terhadap penjualan dan profitabilitas perusahaan.
Optimalisasi toko juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dengan menekan biaya operasional, termasuk biaya tenaga kerja. Saat ini, penjualan online menyumbang sekitar 30% dari total pendapatan H&M. Hal ini pun mencerminkan pergeseran perilaku konsumen ke platform digital. Ekonomi global kini dibayangi ancaman serius menyusul lonjakan inflasi dan perlambatan pertumbuhan akibat perang Iran. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva memperingatkan kondisi dunia berada di jalur mengkhawatirkan dengan seluruh indikator mengarah pada harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat. Guncangan terbesar datang dari sektor energi, menyusul terganggunya distribusi minyak global di jalur vital Selat Hormuz. Sebelum pecahnya perang, IMF sebenarnya sempat mengantisipasi adanya kenaikan kecil pada prospek pertumbuhan global sebesar 3,3% untuk tahun 2026 dan 3,2% pada tahun 2027. Guncangan ekonomi global akibat perang Iran diperkirakan tidak akan bereda dalam waktu dekat. Bahkan meski aktivitas pelayaran mulai pulih, volumenya masih jauh di bawah kondisi normal sebelum konflik. IMF mencatat pasokan minyak global telah menyusut hingga 13%, diikuti gangguan pada rantai pasok lainnya. Dengan kondisi tersebut, Georgieva juga memperingatkan negara-negara dengan cadangan devisa terbatas akan menjadi yang paling terdampak.